Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 4 konsep dasar IPS dengan dosen pengampu Bapak Eka Yusnadi MPD. Judul materi kami yaitu IPS sebagai ilmu sosial dan kajian sosial. Berikut video pembelajaran presentasi kami. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadila Nasution, NIM 0306222138. Nah, saya perwakilan dari kelompok 4. Saya akan membawakan materi yang pertama, yaitu tentang IPS sebagai ilmu sosial. Nah, baik teman-teman, adapun yang akan dibahas dalam subjudul IPS sebagai ilmu sosial, diantaranya yaitu kita harus mengetahui apa itu IPS, pengertian IPS, ilmu pengetahuan sosial. Yang kedua, pengertian ilmu sosial. Dan yang ketiga, pengertian IPS sebagai ilmu sosial. Nah, baiklah, kita masuk ke pembahasan yang pertama, pengertian IPS atau ilmu pengetahuan sosial. Perlu kita ketahui, ilmu pengetahuan sosial merupakan integrasi dari berbagai cabang ilmu yang diajarkan baik pada tingkat SD, SMP maupun SMA. IPS bukan ilmu mandiri seperti halnya ilmu-ilmu sosial lainnya. Namun, materi IPS menggunakan bahan ilmu-ilmu sosial yang dipilih dan disesuaikan dengan tujuan pengajaran dan pendidikan. Nah, IPS juga bisa diartikan sebagai ilmu-ilmu sosial yang dipilih dan disesuaikan bagi penggunaan program pendidikan di sekolah atau bagi kelompok belajar lainnya. Nah, yang kedua, kita harus mengetahui pengertian ilmu sosial. Ilmu sosial adalah individu dalam konteks sosial atau individu sebagai bagian dari masyarakat atau tentang kehidupan sosial. Dalam mempelajari perilaku manusia di masyarakat dilihat dari berbagai perspektif. Nah, itu dia terdiri dari sosial, ekonomi, budaya, politik, dan lain sebagainya. Perspektif inilah yang kemudian akan melahirkan ilmu-ilmu berbagai macam cabang ilmu lainnya. Di antaranya ada geografi, antropologi, ekonomi, politik, ilmu hukum, psikologi, sosiologi, dan ilmu-ilmu lainnya. Nah, ilmu sosial ini terdiri dari disiplin ilmu pengetahuan sosial yang bertaraf akademik. Nah, biasanya dipelajari pada tingkat perguruan tinggi. Dan adapun ciri-ciri dari ilmu sosial tidak memiliki, dia itu ada 4 ciri sebagai berikut, yaitu merupakan pengetahuan yang terorganisir yang mengkaji hubungan-hubungan antar manusia. Dan yang kedua, ada pengetahuan yang terorganisir tersebut adalah pengetahuan valid dan dapat diteliti dalam arti terbuka untuk dikaji ulang dengan metode-metode yang sama. Nah, yang ketiga, teori dan konsep pengetahuan tersebut diperoleh dari kajian-kajian ilmiah melalui tahapan-tahapan tertentu. Tahapan tersebut berupa penelitian berparadigma positivisme, dimulai dari masalah, pertanyaan, hipotesis, pengumpulan data dan analisis data setelah diukur tingkat validitas maupun reliabilitasnya. Dan yang keempat, ada dari kegiatan penelitian ini dapat digeneralisasi untuk mendapatkan teori, konsep, hukum maupun dalil dalam pengetahuan sosial. Dan yang kelima, ada pengkajian yang dilakukan berkisar antara hakikat nilai, hakikat realitas sosial, dan hakikat kemajuan pengetahuan. Berkenaan dengan itu, pengkajian ini memiliki basic knowledge yang handal dalam memahami ilmu sosial, proses berpikir yang objektif, sikap, perasaan dan keterampilan sosial. Nah, yang ketiga yaitu tentang pengertian IPS sebagai ilmu sosial. Nah, apakah hubungan atau pengertian yang dimaksud dengan IPS sebagai ilmu sosial? IPS sebagai ilmu sosial ini baiknya kita membahas apa yang dimaksud dengan ilmu sosial, ilmu dan sosial. Adapun pengertian ilmu adalah secara terminologi merupakan terjemahan dalam bahasa Inggris science. Kata science dari bahasa Latin scientia yang berarti pengetahuan. Sedangkan secara istilah seperti yang diungkapkan oleh De Liangge bahwa ilmu dipandang sebagai kumpulan pengetahuan sistematis, metode penelitian dan aktivitas penelitian. Dan adapun pengertian sosial secara bahasa, kata sosial dalam bahasa Inggris dalam ilmu sosial memiliki arti yang berbeda-beda. Nah, misalnya istilah sosial dalam sosialisme dengan istilah sosial, jelas keduanya menunjukkan makna yang sangat jauh berbeda.
Menurut Sukanto, apabila istilah sosial pada ilmu sosial menunjuk pada objeknya yaitu pada masyarakat, sosialisme adalah suatu ideologi yang berpokok pada prinsip pemilikan umum atau alat-alat produksi dan jasa-jasa dalam bidang ekonomi. Sedangkan istilah sosial dalam Departemen Sosial menunjukkan pada kegiatan-kegiatan di sosial. Artinya apa? Kegiatan-kegiatan untuk menghadapi persoalan-persoalan yang dihadapi dalam masyarakat. Dalam misalnya bidang kesejahteraan, seperti tunakarya, tunawisma, tunasusila, orang jompo, anak yatim, piatu, dan lain sebagainya. Nah, jadi kesimpulannya tadi, apa sih itu IPS sebagai ilmu sosial? Hakikatnya adalah IPS sebagai ilmu sosial yaitu yang mempelajari aspek-aspek kehidupan masyarakat dan masalah-masalah dalam masyarakat serta mengupayakan kebaikan masyarakat pada umumnya. Beberapa pendapat para ahli sebagai diantaranya yaitu Mukminah mendefinisikan ilmu sosial sebagai ilmu yang bidang kajiannya berupa perilaku manusia dalam konteks sosialnya, yang termasuk dalam ilmu-ilmu sosial adalah geografi, ekonomi, sejarah, sosiologi, antropologi, fisiologi, dan ilmu politik, yang pada umumnya merupakan hasil dari kebudayaan manusia. Dan bidang keilmuan yang menjadi sumber bagi pengajaran IPS masih ada keilmuan yang lain yang juga menjadi sumber yang berharga. Bidang keilmuan itu antara lain psikologi, ilmu hukum, ilmu pendidikan, dan ekologi manusia. Untuk itu, guru IPS juga harus menaruh minat yang besar untuk mempelajari dan mendalami tiap bidang keilmuan yang tadi saya sebutkan. Dengan melalui usaha, ia akan selalu mampu menyajikan materi pelajaran IPS yang relevan dengan perkembangan dan pertumbuhan masyarakat. Dengan demikian, sebenarnya IPS berinduk pada ilmu-ilmu sosial dengan pengertian bahwa teori, konsep, prinsip yang diterapkan pada IPS adalah teori, konsep, dan prinsip yang ada dan berlaku pada ilmu-ilmu sosial lainnya. Dengan bidang keilmuan habis untuk melakukan pendekatan, analisis, menyusun alternatif, memecahkan masalah sosial yang dilaksanakan pada mengajar IPS. Adapun hubungan antara IPS dan ilmu sosial dapat diuraikan yang pertama yaitu disiplin ilmu-ilmu sosial yang dijadikan kerangka utama berpikir dalam mengembangkan kurikulum. Dan yang kedua, bahan untuk IPS dikembangkan terlebih dahulu serta memilih dan memilah disiplin-disiplin ilmu sosial, kemudian diidentifikasikan konsep-konsep dasar yang perlu diketahui peserta didik. Konsep-konsep dasar inilah dipilih dan disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai dalam kurikulum IPS. Konsep dasar yang dipilih itu dijadikan pokok bahasan dalam kurikulum. Dengan kata lain, ilmu-ilmu sosial secara langsung ini memberikan bahan pembelajaran untuk kurikulum IPS, dan karena itu topik-topik yang akan diajarkan dalam kurikulum IPS ialah hasil dan inventarisasi konsep dasar dari disiplin-disiplin ilmu-ilmu sosial. Tidak salah jika dikatakan bahwa IPS ini adalah gabungan ilmu-ilmu sosial yang diajarkan di sekolah, baik itu SD, SMP maupun SMA. Mungkin itu pemaparan materi dari saya, yaitu tentang IPS sebagai ilmu sosial, dan materi kedua akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IPS sebagai kajian sosial. Kajian sosial ini yakni gejala-gejala sosial yang hidup dan bergerak secara dinamis. Adapun objek kajian sosial ini manusia, interaksi sosial manusia di dalam masyarakat, dan produk dari interaksi sosial dalam masyarakat. Nah, pengertian kajian sosial ini secara umum berbeda dengan pengertian ilmu sosial. Kajian sosial ini bukan merupakan disiplin ilmu, melainkan suatu bidang tentang kajian gejala dan masalah sosial. Nah, karakteristik dari definisi kajian sosial itu bersifat dinamis, artinya selalu berubah sesuai dengan tingkat perkembangan masyarakat. Nah, sebenarnya kajian sosial ini merupakan bagian-bagian dari ilmu sosial, tapi bagian-bagian itu untuk sebuah pengajaran. Kemudian pendekatan yang digunakan kajian sosial sangat berbeda dengan pendekatan yang digunakan pada ilmu sosial. Pendekatan yang digunakan dalam kajian sosial itu bersifat interdisipliner atau bersifat multidisipliner dengan menggunakan berbagai bidang keilmuan. Sedangkan pendekatan yang digunakan ilmu sosial itu bersifat disipliner.
studi sosial ini dengan tujuan itu untuk membina warga agar bisa menyelesaikan masalah-masalah sosial serta melahirkan kemampuan menyelaraskan kehidupannya berdasarkan kekuatan fisik dan sosial. Kemudian pengertian IPS sebagai kajian sosial. Nah, IPS sebagai kajian sosial ini merupakan pengetahuan yang disusun dan diorganisasikan secara baik menurut kepentingan pendidikan dan pengajaran. Nah, IPS itu mengkaji bagaimana hubungan antara manusia dengan sesamanya di lingkungannya, baik dengan tetangganya maupun yang dekat ataupun yang jauh. Nah, perkembangan IPS ini lebih lambat dibandingkan dengan ilmu-ilmu alam karena dari tidak hanya terbatas pada fisik dan materi saja, tetapi lebih di belakang fisik dan material serta bersifat abstrak dan psikologis. Nah, jadi IPS sebagai kajian sosial yaitu studi atau kajian masalah-masalah sosial yang berasal dari ilmu-ilmu sosial yang disederhanakan untuk kepentingan dan tujuan pendidikan di sekolah, yaitu menciptakan warga negara yang baik, bukan sekedar pengetahuan, tetapi merupakan ilmu pengetahuan yang disusun dan diorganisasikan secara baik menurut kepentingan dan pengajaran. Jadi itulah dia pengertian IPS sebagai kajian sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurani Segian dari PGM 4 semester 2. Di sini saya akan menjelaskan materi IPS tentang perbedaan dan persamaan IPS sebagai ilmu sosial dan kajian sosial. Perbedaan IPS sebagai ilmu sosial dan kajian sosial. Ada beberapa perbedaan antara IPS sebagai bidang studi dan ilmu sosial dan kajian sosial. Pertama, IPS bukanlah ilmu seperti ilmu sosial, tapi lebih tepatnya IPS dianggap sebagai suatu disiplin ilmu, yaitu studi tentang masalah-masalah sosial melalui ranah pendidikan. Kedua, pendekatan IPS yang diterapkan dalam IPS menggunakan pendekatan multidisiplin atau interdisipliner, berbeda dengan pendekatan dalam ilmu sosial yang menggunakan pendekatan disiplin atau yang sering disebut monodisiplin. Ketiga, IPS memang sengaja dirancang untuk kepentingan pendidikan, sehingga keberadaan IPS terfokus pada dunia sekolah, universitas, dan di masyarakat. Dan yang keempat, IPS selain menggunakan fenomena sosial sebagai bahan untuk mengembangkan materi pembelajaran, materi juga dibekali dengan mempertimbangkan aspek psikologis dan pedagogis. Oleh karena itu, dalam penyajiannya IPS selalu relevan dengan kondisi aktual masyarakat. Yang kedua, persamaan IPS sebagai ilmu sosial dan kajian sosial. Ilmu sosial dan IPS memiliki kajian serta satu sama lain, di mana keduanya memiliki persamaan. Persamaan keduanya terletak pada ruang lingkupnya, di mana manusia sebagai fokus utama dalam bidang kajiannya. Ilmu sosial dan IPS membahas segala aspek yang terkait dengan kehidupan manusia. Edgar B. Wisley berpendapat bahwa kesamaan antara IPS dan ilmu sosial terdapat pada bidang yang dikaji, ialah individu dilihat dari konteks kehidupan masyarakatnya. Dua-duanya memiliki kesamaan, yaitu mengkaji permasalahan yang muncul oleh adanya individu. Oleh sebab itu, kesamaannya adalah mengkaji individu dalam kaitannya dengan masyarakat. Jika diuraikan, terdapat beberapa persamaan antara ilmu sosial dan IPS. Di antaranya, yang pertama, keduanya bukan merupakan disiplin ilmu yang mandiri dan independen. Yang kedua, keduanya memiliki materi dengan konsep yang relatif sama secara substansi, kenyataan sosial, dan masalah sosial. Dan yang ketiga, keduanya tidak membicarakan ilmu dan menghindarkan diri daripada perdebatan konsep filsafat.
Bidang kajian IPS diambil dari berbagai kajian IPS, dari kajian ilmu-ilmu sosial, namun tak semua kajian ilmu-ilmu sosial mampu dijadikan sumber materi ataupun pokok pembahasan yang sesuai dengan IPS. Demikian materi saya, yaitu mengenai perbedaan dan kesamaan IPS sebagai ilmu-ilmu sosial. Saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik teman-teman, mungkin itu yang dapat kami paparkan dari materi kami tentang IPS sebagai ilmu sosial dan kajian sosial. Kalau ada kata-kata kami yang salah, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih telah menonton video kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.